Selamat pagi semuanya. Sekali lagi saya ingin menyapa yang ada di lantai 3. Selamat pagi semuanya, boleh lambaikan tangannya. Selamat pagi, terima kasih. Yang di lantai RSG apa bisa kelihatan ya RSG? Oke, selamat pagi semuanya, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi ya, Tuhan Yesus memberkati. Yang di lantai 2, nah, saya bisa lihat bisa dengar. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita sampai di penghujung bulan Oktober dengan rangkaian tema bulan reformasi dari Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, dan kita akan tutup dengan Soli Deo Gloria. Apa artinya Soli Deo Gloria? Soli Deo Gloria adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, saya rindu kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan untuk melihat apa sih makna dari memuliakan Tuhan. Di dalam Roma pasal 16 ayat 27, saya mengundang kita semua untuk membaca bagian ini bersama-sama. Roma pasal 16 ayat 27 ini adalah bagian terakhir dari kitab Roma, pasal terakhir, ayat paling terakhir. Jadi setelah itu nggak ada lagi ya, langsung pindah ke kitab yang lain atau kitab Korintus. Mari kita membaca bersama-sama Roma pasal 16 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana, melalui Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada orang di dalam hidup ini, ketika dia bangun tidur, ya saya nggak tahu apa Bapak Ibu orang tipe yang demikian ya. Waktu dia bangun tidur, dia punya motivasi atau tujuan bagaimana dia menjalani hidup ini. Ada orang pagi hari dia punya motivasi, hari ini aku harus sukses. Ada yang bangun dan punya motivasi, hari ini saya harus dihargai. Ya. Kemudian ada lagi yang bangun misalnya ya, dia bangun pagi dan ingin menjalani kehidupan hari ini. Saya harus punya cukup ya uang dan lain sebagainya supaya saya bisa mengamankan keluarga saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tipe yang mana. Ya. Tapi yang pasti kita bangun pagi ingin sesuatu hal yang kita capai. Nah itu sah-sah saja, fine-fine saja ya. Sehingga kita itu bekerja keras ya, berusaha mati-matian untuk mewujudkan apa yang kita inginkan ya. Bahkan dari sejak bangun pagi. Hari ini saya harus melakukan ini, itu, dan ini, dan itu. Harus bertemu dengan orang ini, bertemu dengan orang itu, harus pertemuan dan rapat dan lain sebagainya, supaya setiap target dan goal saya bisa tercapai. Itu sah-sah saja Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen punya impian untuk membangun keluarga, ya, melayani Tuhan, apapun tujuan Bapak Ibu ya, ingin aktif di gereja, aktif dalam pelayanan, aktif dalam penginjilan dan lain sebagainya, itu baik, tidak ada yang salah. Tapi permisi tanya, kita perlu bertanya ya, untuk apa sebenarnya semua itu? Untuk apa kita berusaha, bekerja keras, mati-matian ya, untuk mencapai target goal kita dalam hidup ini? Untuk apa sebenarnya semua ini? Ini patut kita tanyakan gitu. Sebagai panduan ya. Apa yang untuk siapa sebenarnya? Pertanyaan yang patut juga kita tanyakan. Siapa yang sedang kita muliakan melalui hidup kita yang kita rencanakan dari pagi hari, yang kita ingin kerjakan waktu kita bangun pagi sepanjang hari ini? Pertanyaan yang patut kita tanyakan, siapa yang sedang kita muliakan melalui hidup kita
melalui setiap rencana, goal, target yang harus kita kerjakan sepanjang hari ini atau sepanjang bulan ini. Ini penting untuk kita tanyakan di dalam diri kita sendiri, termasuk saya ya. Apa yang sedang saya kerjakan, untuk siapa semua ini? Siapa yang sedang saya muliakan di dalam hidup pelayanan saya di Gereja Kristen Kalam Kudus? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tidak pause sejenak, berhenti sejenak, bertanya, kita mungkin tanpa sadar kita menjalani kehidupan ini ya sibuk, aktif ya. Kemudian kita terlibat di dalam pelayanan begitu giatnya. Kita aktif mengikuti komisi-komisi departemen, kita aktif ikut apapun itu, kita aktif dalam penginjilan, sekolah minggu, ya di dalam penyembahan. Kita perlu bertanya ya, pertanyaan ini. Karena kita bisa menjalani kehidupan, ya sibuk, aktif, kelihatan religius, seperti saya begini ya, religius, kelihatan religius. Tapi apakah itu semua berpusat pada diri saya? Nah itu terlihat aktif dan religius kayak saya. Namun apakah berpusat ya segala tindakan, tingkah laku, perilaku itu berpusat kepada diri sendiri atau kepada dia? Itu patut kita semua, termasuk saya, bertanya. Karena itu tampak halus Bapak Ibu. Kelihatan ya dari orang-orang sekeliling kita, kita aktif dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ternyata pusatnya diri, maka itu krisis rohani ya, atau kerohanian kita sedang merosot. Kita sedang mempertahankan sesuatu di hadapan orang-orang sekeliling kita, sebuah tindakan yang sangat rohani. Tapi sebenarnya kita berpusat kepada diri kita, sadar atau tidak sadar. Ketika hidup kita untuk pengakuan, bukan untuk sebuah penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita mencari nilai diri, tapi melupakan tujuan yang utama yang Tuhan inginkan, maka sebenarnya ya kerohanian kita sedang dalam bahaya. Kita hanya perform ya, bukan penyembah. Kita hanya penampil, performer ya, seperti orang konser ya, demikian. Tapi hati kita, hidup kita tidak menunjukkan sebuah penyembahan, puja-puji kepada Tuhan. Maka kita sedang merosot. Karena itu firman Tuhan yang kita baca di dalam Roma pasal 16 ayat 27, ini akan mencoba membawa kita kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita ingin mengembalikan pusat hidup kita kepada Dia, bukan kepada diri, bukan kepada pengakuan, bukan kepada validasi dari orang lain. Bukan supaya kita dianggap paling rohani di dalam kehidupan kita. Roma pasal 16:27 adalah sebuah ungkapan, sebuah seruan bahwa Allah yang penuh hikmat telah menyatakan kemuliaannya, yakni keselamatan melalui Yesus Kristus kepada segala bangsa, termasuk Bapak Ibu dan saya. Dan karena itu, kita semua dipanggil untuk hidup bukan demi nama kita, tetapi demi kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Ini inti dari Roma pasal 16 ayat 27. Kita dipanggil bukan untuk sebuah kenyamanan ya, diri sendiri, hanya untuk diri sendiri. Tetapi kita dipanggil untuk
taat kepada Dia. Kita dipanggil bukan untuk mencari pengakuan dari orang-orang sekeliling kita, tetapi buat pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pertanyaan yang paling penting ya, itu bukan tentang siapa Allah. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, ya, itu penting. Tapi setelah itu apa gitu? Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Oke, benar, 100. Tapi pertanyaan, untuk apa Bapak Ibu dan saya itu diselamatkan oleh Tuhan? Itu yang harus kita jawab, yang harus kita temukan jawabannya. Untuk apa Bapak Ibu dan saya mengaku percaya kepada Tuhan, menerima anugerah kepada Tuhan, kepastian keselamatan di dalam Dia. Supaya hidup kita menjadi sebuah pujian, nyanyian kepada Tuhan. Dan kita sebagai surat Injil yang terbuka di hadapan orang banyak. Orang boleh melihat ya siapa kita. Sebelum kita memberitakan Injil kepada orang lain, orang melihat tingkah laku kita, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita mengambil keputusan di dalam hidup ini yang baik bagi orang-orang sekeliling kita. Itu akan orang lihat. Kita menjadi sebuah surat kabar baik atau kabar buruk tergantung dari tingkah laku kita. Untuk apa Bapak Ibu dan saya diselamatkan? Supaya hidup kita menjadi sebuah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan kabar baik, bukan kabar buruk bagi orang. Jangan kehadiran kita justru membuat orang lari dan kabur. Tapi penting sekali ya, kehadiran kita menjadi sebuah tanda kabar baik. Sehingga orang boleh memuliakan Dia yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca itu ditempatkan di paling akhir dari kitab Roma, penutup ya, puncak dari segala hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada gereja di Roma, dan akhirnya ditutup dengan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan firman Tuhan kepada gereja di Roma bukan suatu kebetulan. Ya. Ini ada maksud dan tujuan. Gereja ini hadir di pusat dunia atau pusat kekaisaran Romawi yang saat itu menjadi sebuah imperium. Negara adidaya, dan gereja itu ada di pusat kota Roma berhadapan langsung dengan kekaisaran Romawi. Dan firman Tuhan ini ingin mengingatkan bahwa untuk itulah kalian ya, gereja di Roma, kalian dipanggil dengan berbagai latar belakang, ada Yahudi, non-Yahudi, ya ada budak, non-budak. Itu semua dipanggil untuk menyatakan panggilan mereka, menyatakan kabar baik, langsung berhadapan face to face dengan pemerintahan Romawi. Jadi ini semacam gongnya, gong bagi gereja Tuhan. So kita bisa lihat ya, gereja yang berbagai macam latar belakang ya. Cepetan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita perlu lihat bahwa gereja Roma bukan homogen ya. Dia itu 30% Yahudi, 70% non-Yahudi. Dari mana kita bisa tahu ya? Di Roma pasal 1, pasal pertama itu sudah dikatakan ya, bahwa Rasul Paulus itu dipercayakan untuk menjadi rasul kepada bangsa lain. Ya, supaya mereka percaya dan taat kepada Kristus. Lalu dilanjutkan, termasuk kalian yang non-Yahudi, kalian ini yang di Roma. Jadi saya dipercayakan untuk kalian, termasuk kalian. Supaya kita semua menjadi milik Kristus. Bukan hanya orang Yahudi sebagai pewaris kerajaan Tuhan, sebagai orang yang pertama yang menerima firman Tuhan. Ini firman Tuhan berbicara kepada mereka yang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ya, Roma pasal 11, di sana
ada keterangan kepada siapa ya firman Tuhan disampaikan. Roma pasal 15 juga kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dan juga kepada orang-orang Yahudi. Hei kamu orang Yahudi yang menyebut dirimu Yahudi, yang bersandar kepada Taurat Tuhan, dengarkan ini. Jadi kepada jenis-jenis jemaat yang berbeda seperti ini, firman Tuhan ingin meneguhkan mereka supaya mereka menjadi saksi di pusat Roma. Jadi menjadi daya tarik. Nah cuman Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini salah satu bukti bahwa beberapa orang-orang yang disebut oleh Paulus di pasal 16 orang-orang campuran Bapak Ibu. Ya, Febe yang membawa firman Tuhan ini kepada jemaat Roma itu seorang perempuan diaken atau pelayan dari gereja Kenkrea, perempuan non-Yahudi. Nah, Paulus itu kalau nulis ya, yang Yahudi dia akan gak bilang sebangsanya. Kalau Yahudi dia bilang inilah saudara sebangsaku. Jadi bisa dibedakan kalau dia sedang berbicara kepada siapa. Nah, Febe dia gak sebut, dia hanya sebut inilah Febe. Ya, aku meminta perhatian terhadap Febe, saudara kita yang adalah pelayan jemaat di Kenkrea. Nah, kalau Paulus nulis kayak gini, itu bukan Yahudi. Tapi kalau dia tulis, ya, misalnya pasal 16 ayat 7, ya, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa. Nah, ini kalau dia tulis begini berarti satu subklan, ya, satu etnis sama dia. Salam kepada Herodio, temanku sebangsa. Nah, kalau dia nggak tulis berarti itu non-Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja di Roma emang campur. Ya. Tetapi yang mendominasi adalah non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, panggilan kepada mereka memang itu perlu digabungkan, sekalipun fakta dan realita bahwa mereka harus menerima konsekuensi. Jadi kalau mereka hidup memuliakan Tuhan sebagai gereja dengan tingkat keberagaman yang banyak, itu konsekuensinya berbahaya Bapak Ibu. Ya, karena mereka langsung berhadapan dengan pemerintah kekaisaran Romawi. Jadi kalau mereka menyembah Tuhan, menunjukkan satu kualitas hidup yang berbeda dan tidak sesuai dengan aturan pemerintah kekaisaran Romawi, maka konsekuensinya panjang. Ya, mereka bisa dipersekusi lagi. Ya. Tetapi firman Tuhan ya, disampaikan nggak usah takut. Ya. Kalau kalian dipanggil untuk memuliakan Tuhan, memberitakan kabar baik, dan kalian dipersekusi, ingat, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dengan kamu. Penganiayaan, penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, ya, maut, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, ya, kuasa-kuasa, atau apapun di bawah dan di atas, atau makhluk lain, ya, tidak akan dapat memisahkan kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi tunaikan panggilanmu, jadilah saksi Tuhan, tunjukkan sebuah cara hidup yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Tetapi kalau ternyata cara hidupmu mendatangkan persekusi, penindasan, penganiayaan, jangan takut. Tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari Tuhan. Ini sebuah janji ya, dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup lurus ya, berintegritas dan lain sebagainya, itu lawannya tidak sedikit Bapak Ibu. Pasti ada yang akan berusaha menjatuhkan kita, ya, berusaha untuk melawan kita. Namanya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu tidak mudah. Tantangannya banyak. Musuh itu bisa menjatuhkan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, tak apa-apa. Itu memang konsekuensi. Tetapi tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari Tuhan. Dunia boleh menindas,
menganiaya engkau, tapi engkau tetap milikku selama-lamanya. Itu penting bagi jemaat di Roma untuk hidup memuliakan Kristus. Inilah tujuan mereka dipanggil. Hei jemaat Roma, kalian dari latar belakang berbeda, itu bukan suatu kebetulan. Ya, itu adalah sebuah panggilan supaya engkau dapat menjadi saksi bahwa Injil keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Langsung di hadapan pusat dunia saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu panggilan seruan bagi jemaat untuk hidup menjadi saksi. Tetapi pada kenyataannya, ya, mereka itu hidup juga bergumul, ya. Namanya hidup sebagai jemaat, Bapak Ibu, nggak ada yang namanya nggak ada pergumulan. Pasti ada pergumulan. Ya. Jadi kalau kita bergumul sebagai jemaat di Padang, ya, itu memang demikian, ya. Gereja dari awal juga bergumul. Sekalipun mereka dipanggil untuk menjadi saksi, tapi namanya hidup berjemaat tidak mudah, apalagi dengan keberagaman yang ada, ya. Bapak Ibu, nggak gampang. Satu komunitas meskipun dia kecil, ya, di Roma, tapi dia sudah terbiasa, ya, hidup dengan cara adat istiadat, hukum Taurat, ya, cara makan yang kosher dan non kosher, hidup semeja hidangan atau sepersekutuan dengan orang yang nggak biasa hidup demikian, ya, orang-orang non Yahudi yang mungkin makanannya udah terbiasa makan yang tidak kosher, ya, atau haram, ya, minyak babi mungkin di sana, ya. Itu harus duduk satu semeja hidangan dalam sebuah gereja. Nah, ini realitanya. Panggilannya yes untuk memberitakan Injil, tapi menjalaninya itu tidak mudah, sehingga perlu diingatkan kepada mereka. Jangan sampai, ya, pergumulan mereka di dalam itu tidak memuliakan Tuhan dan akhirnya menjadi celah atau olok-olokan dari orang-orang di sekeliling mereka. Itu orang Kristen kayak gitu. Itu menjadi olok-olokan. Jadi perlu diingatkan kepada mereka untuk, hey, benar kalian harus hidup bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang-orang Yahudi, ya, yang hidup di saat itu di gereja Roma itu tidak semua yang menyadari bahwa kita semua itu adalah orang-orang berdosa, ya. Orang-orang yang punya status yang sama berdosa, tapi karena mereka terbiasa dengan pola hidup demikian, maka ada sebuah kebanggaan dengan cara hidup mereka, ya. Ada superioritas bahwa cara hidup demikian itu seharusnya kalian ikuti, ya. Cara hidup yang sesuai dengan Torah. Jadi mereka memberitahu rekan-rekan mereka yang non Yahudi untuk ikut cara mereka, dan cilakannya bahwa cara hidup ini adalah cara hidup yang menyelamatkan. Dan ini sudah geser, ya. Geser dari Injil yang sebenarnya. Jadi dalam hidup berjemaat ternyata ada superioritas di dalam cara hidup, dan cilakannya itu menjadi standar, norma yang menyelamatkan. Itu yang perlu dikasih tahu, ya, itu yang membuat gereja menjadi tidak baik-baik saja saat itu, ya. Mereka harus berjuang dan bergumul. Ketika satu sub komunitas yang minoritas itu memaksakan hal demikian, lalu firman Tuhan sampai kepada mereka. Mereka punya kebanggaan karena, ya, Yesus orang Yahudi. Bukankah Yesus orang Yahudi? Bukankah keselamatan dari bangsa kami? Maka cara hidup kamilah yang paling benar. Ini sah-sah saja, ya. Mereka menginginkan demikian. Tapi firman Tuhan harus disampaikan, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat kita semua mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, firman Tuhan perlu mengingatkan mereka, ya, supaya tidak tergesek, pecah dan lain sebagainya. Jangan hal-hal cara hidup
ya, itu kalian paksakan. Karena itu bukan esensinya ya. Injil itu bukan tentang melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Lalu firman Tuhan terus ya mengingatkan kepada saudara-saudara Yahudi. Hei, ingat hukum Taurat itu zaman Musa ya. Abraham belum menerima hukum Taurat. Dia hidup berdasarkan imannya. Jadi jangan terlalu mensuperioritaskan hukum Taurat. Sementara Injil itu bukan tentang itu. Bahkan yang kalian banggakan itu pun ya hanya pada zaman Musa. Ya. Di zaman Abraham tidak ada hukum Taurat. Belum diberikan. Tetapi apa yang membuat Abraham dibenarkan? Karena imannya. Nah, mendengar ya teman-teman Yahudinya yang suka memaksa atau mengarahkan untuk punya standar hidup yang benar, yang menyelamatkan, orang-orang non-Yahudi kesal Bapak Ibu, karena ini apa sih dipaksa-paksa gitu. Sehingga mereka pengen melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saudara-saudara Yahudinya ya. Sehingga mereka pun harus diingatkan oleh firman Tuhan. Janganlah kamu menganggap dirimu lebih tinggi dari hal yang sepatutnya, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi dikasih tahu lagi ya kepada non-Yahudi. Yahudinya udah dikasih tahu, stop ya, gak usah dipaksa-paksa. Kalian jangan marah dong, jangan benci ya. Ingat iman yang sudah dikaruniakan itu kepada kamu, kamu harus menguasai. Tunjukkan penguasaan dirimu. Jangan kamu saling menghakimi, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, nah karena itu firman Tuhan ingin menyampaikan kepada jemaat di Roma, hiduplah di dalam damai dengan saudara-saudaramu yang lain. Ingat, status kita sama. Kita dilihat bukan karena engkau Yahudi, engkau budak, ya, engkau orang merdeka, aku non-Yahudi, bukan. Tetapi kita dilihat karena status kita sama-sama orang berdosa. Engkau dan saya adalah orang berdosa. Jadi gak perlu kita merasa bangga, merasa lebih tinggi daripada yang lain, merasa lebih benar daripada yang lain. Mungkin kita bisa benar pada saat ini, pada momen ini, kita bisa salah di tempat yang lain. Jadi jangan selalu melihat saudaramu itu semuanya tidak baik. Ya. Jangan-jangan kamu yang lebih tidak baik gitu. Jadi gak ada ya yang lebih baik. Status kita bukan karena etnis, bukan karena gender, tetapi karena kita sama-sama orang berdosa. Karena itu hiduplah di dalam damai, supaya kalian menjadi kesaksian bagi orang-orang sekeliling kalian. Yang kedua, karena itu tetap rendah hati, jangan ya membanggakan diri. Yang Yahudi membanggakan hukum Taurat, yang non-Yahudi gak senang dan membanggakan kepada mereka sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah, membanggakan bahwa mereka juga adalah penerima firman Tuhan. Jadi dua-duanya saling gontok-gontokan. Maka Paulus bilang stay humble, jangan merasa satu lebih tinggi dari yang lain. Ini penting di dalam kehidupan bergereja. Kalau di dalam kehidupan gereja semua pengen menjadi bos, ya, menjadi seorang yang terus pengen dilayani dan terus dilayani, maka kita sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Kita tidak menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Oke, mungkin kita semua berbeda secara etnis, secara tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat ada status kita di hadapan Tuhan adalah kita sama-sama orang-orang berdosa yang menerima kasih karunia. Tidak ada satupun orang yang dapat membanggakan dirinya. Oleh karena hal-hal demikian, hal-hal yang melekat di luar dirinya. Tidak, jadi stay humble, tetap rendah hati. Gak ada yang lebih besar daripada yang lain. Lebih besar daripada jemaat, gak ada. Jemaat lebih besar daripada jemaat yang lain atau rohaniwan. Semua kita sama. Hanya fungsi dan tugas dan peran kita semua berbeda di gereja.
ada yang sebagai majelis, ada yang aktivis pelayanan, ada yang rohaniawan dan lain sebagainya. Tapi status kita sama-sama dosa, jadi jangan merasa lebih tinggi daripada yang lain. Tetap rendah hati. Yang ketiga, ketika kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, maka ada harga yang harus dibayar, yaitu konsekuensi. Mungkin orang gak suka dengan gereja kita. Ketika kita benar-benar menjalankan firman Tuhan, orang akan bilang so eksklusif lah, lain sebagainya lah, bla 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 bla. Itu harga atau konsekuensi harus dibayar. Jadi tetap melangkah, tetap muliakan Dia dalam kehidupan kita, baik di rumah, di kantor, di mana saja. Memang tidak mudah. Itu sudah konsekuensi. Tuhan sudah beritahu bahwa ketika kita hidup, dipanggil untuk memberitakan kabar baik, menghidupinya dalam kehidupan kita, maka konsekuensinya serius dan panjang. Tapi tetaplah melangkah karena tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita. Karena bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau tutup dengan satu kisah Bapak Ibu. Suatu kali saya ngobrol ya dengan teman waktu masih di kampus. Waktu itu kita ngobrol soal bagaimana sih kita mengabarkan kabar baik di dalam dunia yang serba terbuka seperti sekarang. Terus teman saya ngomong seperti ini, Lev, sebelum kita memberitakan kabar baik, orang itu pertama kali dia sorot adalah tingkah laku hidup kita. Kalau hidupmu tidak memuliakan Tuhan, perkataanmu, tingkah lakumu, sikapmu, maka orang tidak akan teryakinkan atau bahkan tidak akan mau mendengar berita yang kamu sampaikan. Kalaupun mereka dengar, mereka hanya mendengar saja dan meninggalkan engkau. Jadi itu satu paket ya, kita memberitakan dan menghidupi tidak bisa dipisahkan. Sekalipun memang tidak mudah, tetapi itu panggilan kita. Kemudian kita masuk di dalam satu kelas yang berbicara tentang panggilan untuk mengabarkan kabar baik. Lalu satu teman saya ngomong seperti ini Bapak Ibu. Kita suka memberitakan berita pendamaian, kabar baik. Allah mendamaikan manusia. Allah mendamaikan manusia melalui Yesus Kristus. Allah merekonsiliasi hubungan kita. Tapi praktek hidup kita itu gontok-gontokan, ya, pecah dan lain sebagainya. Terus kita memberitakan berita rekonsiliasi, itu menyerang balik kita gitu. Lu beritakan berita pendamaian, tapi lu hidupnya gontok dan pecah. Nggak ada damai di sana. Itu tidak sesuai dengan pemberitaanmu. Maka itu tidak menjadi kesaksian. Bapak Ibu saudara-saudari, saya kemudian waktu merenungkan bagian ini teringat percakapan yang kami bicarakan bahwa ya, memuliakan Tuhan adalah panggilan kita semua. Mengabarkan Injil panggilan kita semua. Tetapi itu bukan sekedar berita yang kita sampaikan lewat mimbar, lewat apapun, tapi juga hidup kita yang menjadi berita terbuka di hadapan orang. Kitalah surat terbuka yang orang bisa lihat. Saya, Bapak Ibu bisa lihat. Apa yang saya sampaikan di mimbar itu Bapak Ibu bisa nilai kapan saja bertumbuh dengan saya selama ada di dalam Kudus Padang. Jadi saya juga perlu untuk introspeksi diri, melihat diri, apa yang saya sampaikan sudah saya hidupi di dalam kehidupan sehari-hari atau enggak. Bapak Ibu bisa nilai, bisa lihat secara langsung. Dan kiranya kita semua dimampukan untuk menjalani panggilan hidup ini untuk memuliakan Dia. Kiranya kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita satu